Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Amir. Eh, NIM 160411100153. Tadi kita sudah membuat video untuk tugas materi 1. Sekarang masuk ke materi 2. Ya. Observing web request sama sama the client interaction. Oke. Ini kebalik sepertinya ya nomornya ya. Ini punyanya ini ya. Ini punyanya ini. Oke, tidak masalah ya. Yang penting langkahnya ada di dalam ya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang mana dulu? Yang 2.1 dulu ya. 2.1. Berarti yang ini ya. The client interaction. Oke, kita klik. Kemudian kita juga buka dokumennya. Oke, sudah mulai terbuka. The client interaction. Oke, di sini apa ini? Kita langsung masuk saja ke ke paket tracernya. Oke, di sini. Kemudian langkah pertama masuk ke simulation mode. Seperti biasa ya, seperti tadi di modul 1. Simulation mode. Oke. Setelah itu in the event list filters section klik show all known. Oke. Dan hanya tampilkan HTTP saja ya. Oh enggak, ini ada DNS dan HTTP. Berarti ini edit DNS dan HTTP. DNS. Mana ini di sini? Kelihatan di sini. Sebentar. Oke, ini. DNS dan HTTP. HTTP. DDD. Mana DNS? DNS. Kok gak ada ya? Oh ini. Ada di layanan MP4 ya. Mana DNS? Oke. HTTP sama DNS. Oke. MP4 tab DNS dan oke benar. Kemudian membuat request sebuah web page dari PC. Langsung saja klik PC, kemudian klik desktop dan browser. Setelah itu masukkan www.example.com dan ketikkan go. Example.com kemudian go. Setelah itu go button the right. Go-nya di sebelah kanan ini. Kemudian minimize the PC window. Dan jalankan simulasi kontrol dengan mengklik ini ya, capture autoplay. Klik view previous event to continue when the buffer is full. Kemudian jalankan dulu ya. Oke, jalankan dulu di mana? Di sini ya. Capture. Oke, sudah jalan. Kembali lagi.
Sambil menunggu proses selesai ya. Ini selesai belum ya? Oh belum. Kita baca dulu. Kemudian apa ini? Web control. The exchange between the PC the server is animated. Ya benar tadi. Maksudnya tadi proses jalannya itu ya dianimatkan, kemudian dan event akan tertambah di event list. Oke, di pojok kanan atas tadi. Kemudian apa ini? Resolve the URL to an IP address. Oh benar. Jadi tadi yang request pertama ke DNS. Kemudian the PC request for the web page. Setelah dapat IP address-nya, maka merequest the page-nya. Dan server mengirim web page dengan 2 segmen. Nah, di 2 segmen dan PC mengetahui web page itu. Kemudian B, click view previous event to continue when the buffer is full. Apa tadi? Preview ya. Jika buffer is full. Apa tadi? Ini sudah selesai ya, sudah finish ya. Oke, sudah finish. Kemudian access the specified video. Restore the simulation window. The simulated PC window. Notice there is web page is display and oke benar. Coba lihat. Ya benar ya. Ada web page yang tampil di web browsernya. Kemudian minimize, kemudian masuk ke simulation event list. In the last column, obtain the colored box that previews provides access detailed information about an event. Apa ini maksudnya? Last column, kolom terakhir. The PDO information window opens. Coba di kolom terakhir, apa katanya? Oke, di sini. Coba kita kliknya. Oke. Di sini kan kita untuk mengetahui header ya, kalau nggak salah. Headernya ya, dari DNS kemudian ke HTTP. Oke. Kita lihat dulu header pertama di sini yang tujuannya adalah DNS address-nya dulu. Ya. DNS address-nya adalah ini juga ya. Address sendiri, server sendiri ya. Oke, anggap saja ini DNS-nya terpisah gitu ya. Jadi dia merequest DNS dulu ke sini. Nah, di sini. Destination mana? Outbound. Destination-nya adalah kok ini? Oh ya benar. Destination-nya adalah 192.168.1 ya. Titik 2 ya ini. Kemudian setelah itu ini masih DNS. Kemudian di server gimana? Di servernya sama. Dia mengasihkan header yang berisi port DNS. Port DNS-nya berapa? 153 ini ya. Ini benar portnya DNS. Kemudian destination-nya dikembalikan ke ini. Oke. Coba lihat di endpoint-nya. Nah, benar. Dari sini destination-nya ke PC komputer. Setelah dia mendapatkan IP address yang diminta dengan domain ya, kan tadi kita ketiknya ini ya, example.com. Dia minta ke DNS dulu, DNS-nya juga ini. Masuk sini dulu, kemudian dari sini diberi IP. Example.com ini di mana sih gitu ya. IP-nya berapa? Di sini dikasih. Nah, ini setelah ini dapat di PC ya, mana? Nah, ini dapat. Kemudian PC langsung menjalankan perintah, stop dulu. Menjalankan perintah HTTP. Jadi yang awalnya DNS, karena sudah dapat IP-nya, dia kembali lagi, dia meminta lagi
dengan mengirim ke IP yang sudah diberikan DNS server tadi ya. Berhubung servernya sama ya ini juga IP-nya gitu ya. Kita cek di sini ya. Oke, portnya sudah 80 yang artinya dia sudah mulai HTTP ya, ini sebenarnya HTTP. Source-nya sendiri, kemudian destination-nya ke ini. Oke, benar. Kemudian di sini sama ya. Dan di servernya memberikan apa? Memberikan layanan webnya ya, tampilan webnya. Kemudian dari server menuju ke PC, kemudian dikembalikan lagi ke PC untuk ditampilkan. Dan hasilnya adalah ini. Ya. Sebenarnya itu saja ya untuk di ini, hanya untuk mengetahui interaksinya gimana gitu ya. Jadi dari tadi yang ngetik example.com gitu ya, dia tidak langsung minta webnya gitu, tapi dia ke DNS dulu. Gitu. Setelah dapat IP baru nge-request lagi dengan IP yang didapat dari DNS untuk HTTP-nya gitu. Oke, ini cukup di sini di modul 1. Ini kita tutup. Coba lihat di activity result-nya. Cek. Oke, sudah selesai. Sebenarnya ini nggak ada ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada tugas sama sekali di sini, cuma disuruh melihat-lihat saja ya. Oke, kita close. Ini juga kita close. The client interaction. Sekarang masuk ke 2.2. Observing web request. Kita buka dulu mana? Oh, ini kebalik tadi ya. Observing the web request. Oke, baterai saya sudah melemah, saya cas dulu ya. Oke. Web request berarti di sini fokus ke web request ya. Langsung saja kita jalankan. Klik external client and access command prompt from the desktop tab. Use the ping command to each the URL ciscolearn.web.com sama test.web.com ya. Kita to reach ya. URL Cisco Learn. Kemudian langsung saja kita praktekkan di sini. Seperti biasa, coba kita cek dulu activity result-nya. Sudah komplit sebenarnya. Di sini sudah cuma lihat-lihat saja sebenarnya ya. Nah, tidak ada tugas sama sekali di sini. Oke, langsung masuk ke ping dari apa ini? External client ya. Di mana tadi? Oke. Ping ciscolearn.web.com. Ping ciscolearn.web.com. Enter. Oke, masuk ya. Jadi dia sudah nyambung ke sini ya, sudah nyambung. Kemudian notice the IP address include the ping output. This address is obtained from the DNS server and resolved to the domain name. Benar. Jadi maksudnya DNS server yang di sini memberikan IP addressnya ini, gitu ya. Kemudian baru ini menjalankan ping ke sini. Gitu ya. Close command prompt window, tapi biarkan desktop window open. Maksudnya apa ini? Tutup command prompt-nya, tapi biarkan ya. Tutup. Oh, begini maksudnya ya. Kemudian connect to the web server. From the desktop window, access the web server.
Dan kemudian in the block URL ketikkan ini ya. Kita klik kanan, copy. Be sure to read the web page that this displayed. Kemudian leave this page open. Pastikan webnya tampil itu ya tadi ya. Nah, coba. Go. Oke, berhasil ya. Kemudian minimize the external window. Apa ini? Internal window, but don't close. Oke, sudah minimize. Kemudian kita akan view the XML code. From logical topology, klik cisco-learnweb.com server. Kemudian server kita TPP tab, kemudian next tab. Oke. Masuk ke sini di sini ya. Masuk ke mana tadi? Service HTTP. Sudah ya, HTTP. Kemudian index. Edit. Oke, habis itu apa? Compile HTML markup code that apa ini? Creates the web page browser display page on the external client. Oke, benar. Jadi maksudnya bandingkan gitu maksudnya. Ini sama ini. Coba dibandingkan ya. Nah, ini yang di web server. Ini yang di web server, ini yang di client. Kemudian apa yang maksudnya? Cuma disuruh membandingkan ya. Learn about, H2 berarti header. Benar ya, learn about. Kemudian mana ini titelnya di mana ini? Ya benar ini. Welcome to. Oke, benar. Kemudian apa lagi? Ya, sudah cocok ini ya. Of different size. Oke, benar. Jadi sudah dipastikan adalah ini ya miliknya karena tadi memang ini yang diakses. Kemudian observe close the bot external and the web information. Oke, di sini sudah close, ini juga close. Observe traffic between the client and the web server. Oh, ini sama kayak tadi ya. Mengobserve trafficnya. Masuk ke simulation mode, kemudian edit TCP dan HTTP-nya saja. Kemudian membuat kompleks PDU dengan HTTP. Create by clicking. Sama kayak tadi ini sebenarnya ya. Notice the number of packets that travel destination HTTP protocol. Oke, benar. Which require connection establishment and closement. Intinya ini sama kayak yang kita lakukan tadi, ya, persis. Di sini coba dijelaskan bahwa HTTP itu adalah HTTP menggunakan TCP protokol, gitu saja. Dijelaskan bahwa HTTP menggunakan protokol TCP untuk terhubung ke ke server tadi ya. Oke. Ini sebenarnya sudah dilakukan di tadi ya. Atau kita kerjakan saja ya. Oke, sama ya. Coba kita langsung kita ke simulation mode. Kemudian ini PDU dari di sini. Ini adalah HTTP. Terus apa tadi katanya? Portnya 1000. Kemudian apalagi perintahnya portnya 1000. Klik the syscallen. Oke, klik dulu syscallen-nya. Oke. Kemudian apalagi? Dan periodic interval 120 second. Periodic interval 120 second. Setelah itu sudah ya. Oke, benar sudah. Kemudian klik the box create PDU. Create PDU. Oke. Setelah itu capture play, kemudian speed up the animation. Oke, percepat. Scroll to event list. Notice the number of package. Oke, sekarang lakukan dulu ya. Capture, kemudian speednya dipercepat. Kok gak bergerak? Oh, oke. Oke.
tunggu dulu ya sampai selesai. Oke, sambil tunggu kita lihat tulisan di sini. Scroll talk event list. Notice the number of package. Oke, benar. Jadi intinya dia hanya memberitahu bahwa HTTP ini adalah termasuk dari menggunakan protokol TCP gitu aja ya. Yang membutuhkan koneksi yang stabil. Dan apa ini? Maksudnya ini kan TCP ini Transmission Control Protocol ya. Terkontrol maksudnya ya, dengan installation dan pengetahuan of which ya, benar. Jadi karena dia terkontrol, jadi dia tahu kalau ada paket yang kurang kemudian gagal tuh ya, minta dikirim lagi tuh. Nah, ini seperti itu kalau TCP. Kan ada TCP ada UDP tuh ya. Kalau UDP itu pokoknya dikirim, nyampe nya nggak tahu di sana. Kalau TCP dia terkontrol. Cuma beritahu bahwa TCP ini menggunakan protokol HTTP ini menggunakan protokol TCP itu aja. Oke, selesai ini. Selesai untuk modul 2, kita pause. Oke. Ya benar nih, TCP semua ya. Oke, cukup untuk modul ke berapa ini? Untuk tugas kedua. 1 ya bisa selesai. Oke, sekian. Sampai jumpa di tugas materi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.